Sekarang masih perkenalan saja atau namanya madkhol, karena kita mau makan berat itu kita perlu tahu dulu restoran ini tuh dia menyiapkan menunya apa saja. Nah, kita tahu dulu supaya kita tahu setelah itu, oh ya udahlah, kita nggak bisa makan semua sekaligus, nanti apa nih kemerkaan istilahnya. Apa bahasa ininya kemerkaan itu? Kekenyangan. Bahasa Perancis sedikit ya, nggak apa-apa Ibu ya. Perapatan Ciamis. Kenyang nih, akhirnya kita pilih satu menu aja, nanti kapan-kapan datang lagi pakai menu yang lain. Sekarang kita belajar riwayat hafaz, kapan-kapan kita belajar riwayat tet ini misalkan khalaf. May yasha yahdi may yasha, hamzanya hilang dan nunnya nggak boleh pakai gunnah. Wa fil wawi wal ya dunaha khalafun tara. Untuk nun ketemu ya khalaf itu dia tidak boleh pakai gunnah, dalil. Wa fil wawi wal ya dunaha khalafun tara. Waw dan ya, kalau ada nun ketemu waw dan ya, maka kholaf itu tidak boleh pakai gunnah. Hamzahnya kok dibuang? Wa hamzatu minhum wal kisaiyu, bukan. Hamzahnya kenapa dibuang? Hamzah nanti dia wa hamzatu indal waqfi sahala hamzahu. Imam Hamzah itu ketika waqf, hamzahnya sahala dibuang. Itu semua ada kaidahnya. Hafaz tetap ada. Yahdi may yasha dan seterusnya. Sekarang kita makan riwayat hafaz misalnya porsinya. Kapan-kapan ya udah bolehlah belajar kita riwayat qalun. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kapan-kapan kita belajar pakai waros misalkan, atau misalkan makan riwayat waros. Aamintum man fis samai ay yakhsif. Jadi amintum man fis samai ay yakhsif, ay yakhsif tashil. Jadi a jadi mad. Atau sesekali kita belajar baca pakai ini nih, Abul Haris Kisai misalkan. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamih ayahsibul insanu allan najma'a 'idhamah bal qadirina 'ala an nusawwiya bananah, dan seterusnya. Sesekali kita mau baca yang mana? Sekarang kita hafaz dulu, sip hafaz. Kerucutkan kita ke sini ke hafaz. Ke hafaz. Maliki yaumiddin wasyamsi wadduhaha dan seterusnya, watini wazzaitun wassama'i wattariq dan seterusnya. Oke, mau kita ke hafaz? Oke, sekarang kita sebelum kita belajar ke hafaz, sambungkan dulu sanadnya hafaz itu ke Rasul. Nyambung enggak? Sip. Hafaz itu belajar dari Asim, atau saya akan membacakan dulu 10 ini ya, 10 qiraat ini. Minimal supaya ibu-ibu pernah mendengar aja dulu. Walaupun gak langsung hafal, minimal pernah mendengar saja dulu. Al-Quran ada 10 qiraat. Oke. Pertama adalah qiraat Imam Nafi'. Oke. Coba bisa ikuti saya. Nafi'. Qalun warosh. Itu rawinya. Apa rawi? Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan Al-Quran dari sang imam. Imam siapa? Imam itulah yang disandarkan bacaan kepada dia. Lah, kenapa sandarkan bacaan itu kenapa enggak ke Rasul? Bacaan Rasul itu seperti air yang sangat mendidih, panas. Orang biasa itu mau bacaan Rasul, inilah semua bacaan Rasul. Inilah semua bacaan Rasul. Bacaan Rasul itu luas sekali, besar sekali, gede bener. Maka di sana perlu fakultas-fakultas yang untuk membuat orang-orang itu jadi istilahnya antum mau jadi mahasiswa di misalkan di Unila misalkan, ketika antum pengen menguasai seluruh ilmu yang ada di Unila, mungkin antum akan masih terlalu berat sekali. Tetapi ketika antum pilih dulu salah satu, aku pengen ngambil fakultas ilmu matematika dulu. Matematika antum merasa sudah selesai, saya pengen ngambil fisikanya, selesai, saya pengen ngambil ini ya. Sampai semuanya itu terkuasai, antum telah menguasai Unila. Misalkan ya, butuh waktu berapa lama? Enggak penting. Yang terpenting semangat kita dalam belajar nggak ada putusnya, nggak ada matinya. Mati itu ketika dibuat mati sama Allah Ta'ala. Udah, baru selesai. Oke. Kita coba, itu tadi bacaan Rasul, itu adalah ini semua bacaan Rasul.
Nah, tapi nanti kalau ibu-ibu pengen apa atau semuanya para sahabat sekalian pengen memilih salah satu dulu jalur. Nah, jalur yang nomor 5 inilah yang dipakai di seluruh dunia. Istilahnya yang masyhur, yang paling masyhur dimanapun. Oke. Kita coba lagi. Nafi', Madinah, Qalun, Warash. Oke, Nafi' Madinah maksudnya adalah imamnya di Madinah itu imam bacanya adalah Imam Nafi'. Setelah generasi para sahabat wafat meninggal. Ibnu Katsir, Makkah. Oke, Ibnu Katsir di Mekah itu imam bacaan setelah generasi para sahabat. Al-Bazzi Qunbul. Al-Bazzi Qunbul. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia Ibnu Katsir. Fihi hudan lil muttaqin. Wa ma qablahu taskinu li ibni katsirihim. Kalau ada hak kinayah, ada hak kinayah itu hak hu atau hi, hak dhamir muzakkar ghaib zaid, itu namanya hak kinayah. Sebelumnya sukun, kalau riwayat lain biasa aja fihi hudan lil muttaqin. Tapi kalau misalkan Ibnu Katsir fihi hudan lil muttaqin. Oke. Yang ketiga, Abu Amr Basrah Ad-Duri As-Susi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ada ha ketemu ha, pokoknya ada huruf-huruf yang serupa. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham, diidghamkan dia. Nah, ini di sini Abu Amr As-Susi. Oke, kita coba. Abu Amr Basrah Ad-Duri As-Susi. Berikutnya Ibnu Amir Syam Hisham Ibnu Zakwan. Asim Kufah. Syu'bah Hafs. Di sini nggak jelas ya. Oke. Berikutnya Hamzah Kufah. Khalaf Khallad. Kisai Kufah. Abul Harith Ad-Duri. Oke. Abu Ja'far Madinah. Ibnu Wardan Ibnu Jammaz. Yaqub Basrah. Ruwais dan Rauh. Khalaf Kufah. Ishaq dan Idris. Oke. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal mau langsung kasih door prize nih. Oke, ntar lah. Sekarang kita kerucutkan Bu, Pak dan semuanya ke Asim Hafiz. Hafiz belajar dari Asim. Asim dari siapa? Dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan juga dari Sa'ad bin Ilyas Asy-Syaibani. Dan juga dari Zirru ibnu Hubaish. Dalam sanad yang saya miliki. Mereka bertiga dikerucutkannya belajar ke 5 orang sahabat. Walaupun dengan jalur yang acak-acak. Ini ke sini, ini ke sana gitu kan. Tapi Abu Abdurrahman As-Sulami, Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami, minimal kenal namanya aja dulu lah ya. Belajar ke 1 Utsman bin Affan, 2 Ali bin Abi Thalib, 3 ngambil Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Tadi itu sudah Ibnu Mas'ud nyambung. Yang keempat Ibnu Mas'ud tadi siapa? Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan yang kelima Ubay bin Ka'ab. Mereka dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dari Jibril, Jibril dari Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang kita akan kerucutkan di riwayat Hafiz. Nah, kita masuk ke sini berikutnya. Ini adalah piramida Al-Quran yang sudah saya petakan selama mempelajari Al-Quran itu sendiri kurang lebih sekitar 10 tahun. Ternyata Al-Quran itu kalau misalkan kita petakan, inilah tangganya, stepnya. Yang paling lama memang di nomor 1 ini paling lama. Karena kalau nomor 1 ini sudah dapat,
2 dan seterusnya itu mudah insya Allah. Pertama adalah tahsin Al-Quran. Tahsin itu apa sih yang kita tahu tahsin? Idhar, idgham, ikhfa? Enggak, itu paling cuma 1,5% aja dari ilmu tahsin. Tahsin itu kita bagi dulu. Tahsin apa yang dimaksud? Tahsin riwayat hafaz, tahsin riwayat khalaf, tahsin teori, tahsin bacaan, gimana ngucapin sin supaya nggak ketukar sama sod, mustaqim apa mustaqim, ha atau ha, ar-rahmani atau ar-rahmani, roh atau rohmani, rohim apa rohim, yang mana dulu? Itu di sini nih. Di tahsin ini kalau kita ibaratkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh perantara malaikat Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, Roh Kudus, Ruhul Qudusi, Roh Kudus atau Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Dibawa sama Jibril itu langsung ditancapkan ke dalam hati Nabi. Kalau kita menghafalkan Al-Quran bagaimana? Lisan, diulang-ulang sampai ke otak, bisa masuk ke hati, udah keren banget itu. Cuman biasanya paling cuma sampai di sini, atau yang ngerinya itu cuma sampai di mulut doang. Tahu dia, tapi paham enggak paham. Tahu dia, tapi praktekin mungkin belum mempraktekannya. Tetapi seenggaknya dia telah mencapai derajat tertentu dari interaksi dengan Al-Quran. Karena seseorang untuk interaktif dengan Al-Quran, dia punya 4 pintu. Pintu yang pertama, kita pengen dekat dengan Al-Quran, kita pilih, ada 4 pintu. Pintu yang pertama adalah kita baca itu Al-Quran. Dapat tuh interaksi kita dengan Al-Quran. Dan tidak termasuk golongan yang kata Rasul, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul menyampaikan, Rabbi, sesungguhnya kaumku ini, aku takut kaumku ini meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Ketika kita memegang, menyentuh mushaf, kemudian kita baca, sip, gugur kita dari kriteria orang yang meninggalkan Al-Quran itu. Insya Allah kita baca itu Al-Quran. Dah, baca aja dulu. Benar apa salah? Nanti itu masalah berikutnya. Yang penting baca aja dulu. Mau kita baca. Ingat, baca Al-Quran bukan terjemah ya Bu, bukan terjemah, tapi baca Al-Quran kalau mau, dan terjemahan. Dan jangan baca terjemah saja, tapi baca Al-Quran dan terjemahan. Kenapa? Supaya kita tidak hilang manfaat yang didapatkan yang hanya dengan membaca Al-Quran dan tidak dengan membaca terjemah. 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bisa nggak? Bisa nggak? Al-Quran bukan itu, bukan. Itu mah terjemah. Kenapa begitu? In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Kenapa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Al-Quran 1 hurufnya mulia sekali. Dah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi Bu? Hah? Apa? Pintu. Oke, sip. Pertama adalah tilawah dulu. Benar atau salah nanti ya, maksudnya ini kamarnya tersendiri. Yang penting baca Al-Quran aja dulu. Mau aja dulu baca Al-Quran, udah. Wadduha wallaili idza saja. Shadaqallahul azim. Udah lumayan tuh. Lumayan daripada enggak sama sekali. Sip. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Shadaqallahul azim. Udah. Lumayan kan. Udah, tapi lebih bagusnya lanjutin lah. Udah, setelah itu apa tadi? Baca. Setelah baca, hafalin Al-Quran. Karena membaca belum tentu menghafal. Menghafal pasti membaca.